Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Sanas Endanur, NIM 2018-210-007. Saya dari kelompok A akan menjelaskan tentang penetapan harga jual dan harga transfer. Pada slide ini, saya akan menjelaskan maksud dari pernyataan berikut, di mana ada 3 pernyataan. Pertama, manajemen harga menjadi salah satu kebijakan penting yang akan mempengaruhi tingkat penjualan produksi dari sebuah perusahaan. Yang kedua, penetapan harga jual merupakan salah satu poin penting di dalam manajemen harga. Dan yang ketiga, pada prinsipnya, harga jual merupakan angka yang sudah menutupi biaya produksi secara utuh dan ditambahkan dengan laba atau keuntungan dalam jumlah yang wajar. Oke, jadi maksud dari ketiga pernyataan tersebut adalah tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan, di mana untuk mendapatkan laba atau keuntungan tersebut pasti sebuah perusahaan akan melakukan transaksi atau jual beli. Untuk melakukan proses jual beli, pasti perusahaan akan memproduksi suatu barang agar bisa dijual kan. Nah, setelah perusahaan memproduksi barang itu pasti perusahaan akan melakukan penetapan harga jual untuk menentukan harga berapa yang cocok untuk barang tersebut dijual di pasaran agar perusahaan itu bisa mendapatkan laba. Jadi bisa kita lihat pada poin ketiga. Pada prinsipnya harga jual itu sudah mencakup biaya produksi. Jadi dia tuh udah menutup biaya produksi secara utuh, secara keseluruhan dan sudah ditambahkan dengan laba atau keuntungan yang sudah wajar. Sehingga pada penetapan harga jual ini tuh sangat penting karena apa? Jika kita tidak pandai dalam menghitung harga produksi, biaya produksi yang sudah dikeluarkan, bisa-bisa kita menjadi salah step untuk menetapkan harga jual sehingga itu akan menimbulkan kerugian pada perusahaan. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penetapan harga jual produk dengan metode maksimalisasi harga pada PT Koinmas. Dapat kita baca, PT Koinmas itu akan membuat barang dengan kapasitas 140.000 unit per tahun. Nah, jumlah biaya tetap total yang dikeluarkan untuk seluruh produk itu tuh sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya variabelnya diperkirakan sekitar 7.000 per unitnya. Nah, manajemen itu sedang mempertimbangkan harga jual yang tepat untuk produk tersebut. Bagian pemasaran memperkirakan perubahan harga jual produk itu akan mempengaruhi secara langsung jumlah produk yang akan terjual, seperti pada tampilan berikut ini. Jadi bisa kita lihat, harga jualnya itu 20.000, volume unitnya 20.000. Kalau harga jualnya 18.000, volume unitnya bisa akan bertambah, yang terjual itu menjadi 40.000, dan begitu seterusnya sampai ketika kita menetapkan harga jual 8.000, volume unitnya pun akan meningkat sampai 140.000 unit. Nah, untuk penyelesaiannya pada kasus PT Koinmas ini, PT Koinmas itu membuat tabel alternatif harga dan volume penjualan sebagai berikut. Pertama, kita tuh harus bikin tabel dulu yang isinya tuh ada harga jual dalam rupiah, volume unit, nilai penjualan, biaya variabel, biaya tetap, laba atau rugi. Nah, setelah itu kita bisa masukkan informasi-informasi yang sudah kita ketahui. Contohnya kayak harga jual tadi kan sudah diketahui 20.000, 18.000 dan seterusnya. Untuk volume unitnya juga sudah diketahui kan, ada 20.000, 40.000 unit sampai seterusnya. Nah, untuk biaya tetap bisa kita langsung masukkan sebesar 300 juta rupiah. Nah, sekarang kita mencari nilai penjualan. Nilai penjualan didapati dari harga jual dikalikan dengan volume. Nah, itu tinggal dikalikan aja 20.000 dikalikan 20.000 hasilnya 400 juta. 18.000 kali 40.000 hasilnya 720 juta dan seterusnya. Untuk mendapati biaya variabel ini didapat dari, kan sudah dijelaskan biaya variabelnya itu 7.000 rupiah per unit. Nah, sedangkan pada harga jual 20.000, volume unit yang terjual adalah 20.000, sehingga 7.000 dikalikan dengan 20.000 unit, dan itu akan mendapati hasil 140 juta dan seterusnya sampai ke bawah. Seperti itu juga. Jadi kayak 7.000 unit, 7.000 rupiah dikalikan dengan 40.000 unit dan seterusnya. Kan biaya tetap sudah diketahui, kemudian kita mencari apakah itu laba atau rugi. Nah, untuk mencari laba atau ruginya, kita bisa menghitung dengan nilai penjualan dikurangi dengan biaya variabel dan ditambah oleh biaya tetap. Sehingga 400 juta dikurangi dengan
440 juta. Nah, itu kan pasti udah minus ya, udah kelihatan minus ya kan, sehingga kalau kita menjual dengan harga 20.000 dan volumenya 20.000, kita akan mengalami kerugian sebesar 40 juta. Dan begitu seterusnya. Sehingga bisa kita lihat dalam tabel itu uh, jika kita menjual dengan harga 14.000, yang terjual volumenya akan meningkat sebesar 80.000 dan itu akan menghasilkan laba terbesar dari harga-harga lainnya, yaitu sebesar 260 juta rupiah. Sehingga harga jual optimal yang dapat mengakibatkan perolehan laba yang maksimal untuk PT Koinmas adalah Rp14.000 per unit produk. Oke, untuk slide selanjutnya, saya diminta untuk membuat satu contoh soal dan pembahasan penetapan harga jual produk dengan metode maksimalisasi laba. Manajer pemasaran PT Glory sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk Astrex untuk tahun anggaran yang akan datang, di mana jumlah unit yang akan diproduksi adalah sebesar 50.000 unit. Nah, jika diketahui biaya tetap total sebesar 100 juta rupiah secara keseluruhan unit dan biaya variabelnya 3.000 per unit, maka manajer pemasaran sedang berencana untuk menetapkan harga yang cocok untuk mendapatkan laba, karena seiringnya berubahnya harga itu pasti unit volume yang terjual pun juga akan berubah. Berikut datanya, bisa kita lihat jika kita memberikan harga jual 10.000, volume unit yang terjual adalah 50.000. Kalau harga jual 20.000, nanti yang terjual 45.000 dan begitu seterusnya. Untuk penyelesaiannya sendiri, kita sama langkahnya seperti tadi. Kita buat tabel dulu yang isinya tuh ada harga jual, volume unit, nilai penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan laba atau rugi. Tinggal kita masukkan semua yang diketahui. Kayak tadi harga jual sudah diketahui, volumenya sudah diketahui, biaya tetap pun sudah diketahui. Tinggal dihitung. Seperti tadi, nilai penjualan didapati dari harga jual dikalikan dengan volume unit. Untuk mencari laba ruginya didapati dari nilai penjualan dikurangi dengan biaya variabel ditambahkan dengan biaya tetap, sehingga didapat segitu. Nah, jika kita lihat pada tabel, yang memiliki laba tertinggi adalah harga jual Rp50.000 dengan volume unit yang terjual 30.000 unit. Nah, itu akan mendapatkan laba sebesar 1.310 juta. Nah, kesimpulannya bahwa dengan menetapkan harga jual sebesar Rp50.000 itu PT Glory itu akan mendapatkan laba keuntungan yang maksimal sebesar Rp1.310.000. Terima kasih. Sekian dari saya.